lagi Pak Iwan Hartono Alam, Ketua Kompak Sumatera Utara. Tadi kebetulan kami baru menyelesaikan acara Baksos Natal, dan Pak Tanglung, Ibu Mary Chang, salah satu ketua Lotus komunitas. Kalau saya bilang ini Ibu Mary Chang ini wanita perempuan yang paling terkenal di Medan Utara. Dia paling sering membantu Baksos, bantu bedah rumah dan lain sebagainya. Pak Kepling, Pak Harwi di sebelah sana. Selamat siang, terima kasih. Kejadiannya saya coba ungkapkan sekali lagi dari awal. Kemarin sehabis kami baksos dengan Ibu Mary Chang, beliau menerima telepon. Setelah terima telepon, wah ini Pak Rudi, ini ada case begini-begini. Saya lihat Jalan Pancasila. Saya kirain Medan Denai. Jadi tanya, kebetulan supir saya kan Kepling juga, dia tahu daerah sana. Ini bukan, Mbak. Ini mereka yang lacak. Akhirnya sama Farel, mereka bilang mereka turun dulu dengan Pak Fransen. Mereka carilah Bu Mary. Tinggal saya datangi kantor kemarin ketua. Baru ke sama Bu Mary Saragi di acara Wilmar. Karena nggak jauh, Bu Mary Chang sampaikan ke saya, udah sampai kami. Nah, saya ada Bu Meryl ya, itu Bu Meryl, aduh nggak sanggup aku. Jadi ada agendanya tapi nggak lihat fotonya aja, memang nggak tahu. Jadi saya terus ke sana, memang suasananya sangat begitu sampai luar biasa, sangat prihatin. Saya langsung masuk ke dalam rumah. Ibu Mary Chang bilang, Pak Rudi itu bau rumahnya, nggak apa. Saya bilang nggak apa-apa lah, kita kalau demi masyarakat kita pun mau lihat juga ya. Melihat kondisi itu benar-benar sangat-sangat tidak layak, Ketua. Itu bukan tempat tinggal manusia itu. Jadi saya sampai nangis itu di sana. Jadi kepala dusunnya datang masih arogan lah kayaknya kan. Saya pikir ini kok tetangga-tetangga kok nggak nyampaikan gitu. Sampai saya marah. Saya bilang, Bapak Ibu dapat PKH nggak? Ini kan wajar dapat. Bantuan pemerintah itu banyak yang harus kita sauti, yang diberikan, tapi dia nggak pernah dapat. Singkat cerita, kita mau bawa lah, dapatlah ambulans dari masyarakat. Langsung saya telepon Ibu Dokter Tutut, wadir rumah sakit Haji, ke sana dulu pertama, karena apapun ceritanya dia nggak boleh kembali lagi ke situ. Kita amankan dulu. Selanjutnya rencana kami sama Ibu Mary Chang mau ditaruh di rumah singgah atau di panti asuhan, nanti akan kita biayain. Tapi setelah kami bawa, singkat cerita, kamar rumah sakit juga kita minta dikasih, tapi nggak ada tempat tidur. Saya beli lagi tilam semalam keluar sama Edwin. Kami cari lagi tilam. Begitu kami dapat tilam sekitar pukul 8 malam, ternyata orang dinas datang, ya Bu ya. Orang dinas sosial sama camat. Banyaklah perangkat dari perangkat desa, kecamatan apa ya, dan sertuannya, Setuan. Singkat cerita gitulah. Saya juga nggak malas bicara karena saya pikir mereka pasti banyak alasan, beribu alasan untuk menutupi kekurangan mereka. Jadi saya bilang, oke, kami titip dulu anak ini di sini sama keluarganya, kami siapin semua perbekalan, nasi, roti, aqua dan lain sebagainya. Kami berpulang, saya titip sama ketua PAC, Setuan, Niko, tolong kau bantu ini. Memang dia dari awal bantu terus, kau kawal ini saya bilang. Nah, dan dia buat laporan terus. Setelah dia kembali ke sana, ternyata anaknya diambil, anak yang 2. Malam itu juga saya di WA, Bang, anaknya udah diambil 2 orang. Jadi saya pihak dinas sosial. Jadi singkat cerita, orang dinas sosial menyampaikanlah kalau mereka mau bangun rumahnya, mau bedah rumah, mau perbaiki dan lain sebagainya lah. Ya udah, nggak apa-apa kalau mereka mau kerjain. Tapi intinya saya pikir bahwa ini persoalan stunting. Ini secara gamblang kelihatan bahwa kinerja Pemprov Su dan turunannya ketua
bahwa ada seorang anak yang stunting yang tidak pernah menerima bantuan apapun. Dan yang paling lucu, ketika mendaftar di rumah sakit dengan BPJS, dia punya KTP, punya NIK. Dan ternyata namanya orang lain. Dan saya harus menaikkan itu. Berarti ada permainan di pihak kelurahan atau pihak catatan sipil dalam mengeluarkan BPJS. Nomornya dia yang NIK dia orang lain. Suami istri. Jadi PKH apanya semua ini kalau menurut saya ini kejahatan terstruktural. Tuh KTP-nya bukan KTP dia. Maksudnya Dia punya kakak, NIK dia. Di NIK dia itu namanya, tapi di BPJS nama orang lain. Berarti di permainan di BPJS atau di yang mendaftarkan BPJS. Sebenarnya orang tuanya ini apa, Pak? Kerjanya serabutan. Oke. Ibunya sudah lari. Jadi dia cuma sama bapak aja dia? Dia sama pamannya. Bapaknya ini saya dengar baru keluar dari pesantren, dari penjara lah. Terus keluar terlibat narkoba juga. Anaknya umur berapa aja usia? Usia anaknya sekitar 7 tahun, yang si Sakila ya. Sakila 7 tahun. Rizky 8 tahun. Yang satu 8 tahun dan 3 tahun. 3 tahun. Saya pantau terus di Facebook ya. Tadi langsung saya tanya Pak Rudi, ibunya kemana, kerjaan ayahnya apa, kok bisa sampai seperti itu gitu. Nah ternyata sesudah dengan proses identifikasi persoalan, banyak panjang ceritanya, jadi nggak mungkin kita bahas. Yang pasti kepada Ibu Mita sebagai Ini Ibu Indah, dan Ibu Indah, kami mengapresiasi omongan Ibu mengeksplor ini dengan harapan bahwa Iwan dan kawan-kawan Pak Kepling juga, ini Pak Kepling di daerah itu. Tidak, Kepling lain-lain. Medan ya, Medan Utara. Medan Serdang. Kami mendukung dan jangan berhenti mengawal ini. Kalau ada rasa takut atau apa, masa takut di sampingnya ada banteng. Nah. Ya, Ibu bersama kami ketika Ibu membawa ini kami nggak akan bisa lepas. Kalau ada apa-apa telepon saya, telepon Pak Rudi. Ya, ini kan dinas sosial kami pantau tadi sudah bergerak. Bahkan kita sudah telepon anggota kita tadi pagi, Pak Alit, saya telepon, dia sudah menelpon ke sana kemari juga. Artinya apa? Secara fungsional yakinlah kalian bahwa kami akan bekerja. Tapi lain kali kalau ada hal seperti itu sudah expose di media sosial atau di mana, buatkan langsung laporan kemari. Jadi kami tidak berbicara karena berita medsos saja, ada laporan resmi. Itu mekanismenya. Jadi kan nggak mungkin kami menelpon, Ibu medsos segera Pak siap. Tapi ketika ada laporan resmi, kita masukkan langsung RDP, kita panggil orang sana. Ya, terima kasih lah. Ini sudah langkah awal ini. Kedua, saya punya keyakinan dengan berbuat baik seperti ini, pahalanya ada di kita. Ya, soal takut, biasanya itu yang penting kita berhadapan seperti itu. Tapi yakinlah ketika Ibu ada sama kami, hilangkan rasa takut, kita main. Itu rumusnya. Buktinya belum kita lakukan apa-apa, udah pada sibuk semua kan sebelum mereka. Karena mereka dibayar pemerintah, digaji pemerintah, mereka tiap bulan dibayar SPJ untuk mengurus seperti itu. Betul nggak Pak? ASN itu dibayar untuk itu. Kami DPR dibayar untuk menampung aspirasi. Kemudian kami sampaikan ke mereka. Dan bukan tugas seorang Rudi Hermanto sebagai ngurusin itu. Apalagi memfasilitasi dan lain sebagainya. Tapi karena dia orang baik, saya tahu Rudi ini, dia melakukan itu. Dan yakin dia mau menerima pahala karena perbuatan itu saja. Ya, Ibu mau nggak bekerja sama dengan kita? Ya, jangan Ibu takut. Kami ada di samping Ibu. Tapi buatkan secara resmi, biar ada dasar saya ngomong langsung ke dinas kesehatan provinsi, saya panggil langsung di jalan saya di DPD tingkat 2 di Serdang. Nah, saya mendudukkan itu semua kan Pak Rudi. Saya ketua Badan Pemenangan Pemilu di Sumatera Utara. Yang mendudukkan mereka itu di fraksi seperti saya ini, ya saya boleh ditanya orang ini. Jangan bertakut. Ini kan ini takutnya kan jadi sorotan, saya dicari gitu kan. Sementara saya itu cuman ibarat orang biasa yang kebetulan lewat. Nyari Ibu siapa takutnya misalnya? Maksudnya biar kita bisa. Intimidasinya udah terjadi kan? Iya, belum sih, cuman kayak mereka siapa yang nyari misalnya? nggak ada yang cari sih, untuk sampai saat ini belum ada yang cari, cuman
masih omongan-omongan saya keraguan orang gitu kalau saya ini saudara atau teman ya, lah amanah atau tidak gitu. Sedangkan saya belum menerima donasi, udah ada yang seakan-akan saya udah terima donasi, tapi dia gimana ya bilang suzon lah. Suzon. Ya sebenarnya kan dengan ada platform ini kan ibu bisa klarifikasi juga sebenarnya apa, bahwa ibu kan cuma menyampaikan aja gitu, dan yang ibu lakukan itu tergerak hati karena misi kemanusiaan, bukan karena ada kepentingan apapun, karena kepentingan ibu terhadap mereka juga kan nggak ada, kayak mereka bisa apa sih sama ibu gitu kan. Saya mau tahu gimana untuk bantuan yang udah tersalurkan. Memang saya nggak ada open donasi, cuman ada teman-teman langsung transfer nyuruh untuk beli bahan-bahan kayak pampers, makanan yang mereka butuhkan, yang benar-benar mereka butuhkan. Cuman kan kita tadi sempat telepon sama Bu Mafa Yani, pihak dinas sosial. Saya nanya, Bu, gimana, siapa nih? Saya minta yang tadi malam ketemu di rumah sakit. Saya bilang gitu, ya ada apa? Bu, anak-anak yang saya tanya Rizky dan Raihan gimana? Oh, udah kami bawa katanya gitu. Udah dititip di RPS di daerah Beringin katanya. Ya saya nggak tahu, cuman dijawab daerah Beringin doang kan Pak. Boleh saya tahu di daerah mana? Maksudnya di daerah Pakam kah, Tanjung Merawah kah gitu? Daerah Kecamatan Beringin katanya. Oh, saya boleh tahu Bu di mananya. Maaf ya, bukan saya melarang, cuman kan di sini ada aturan katanya gitu. Nggak sembarangan orang bisa datang ke sini katanya gitu. Salah itu. Karena di sini anak-anak macam-macam kasusnya, ada yang kasus hukum, banyak lah. Boleh. Dia masyarakat umum ada umumnya juga. Ada. Dia bilang peraturannya semua kan Pak, Bu. Terus saya bilang, oh mau ngapain katanya, saya mau menyalurkan apa yang udah disampaikan teman-teman ke saya. Saya bilang kayak gitu, mau apa itu pakaian, makanan, susu yang udah terlanjur dibeli gitu. Oh tunggu ya, kata saya koordinasi sama atasan, kata. Cuma dia ngomongnya itu nadanya nggak lembut, kayak nggak nada saya gitu, kayak nada saya ngomong sama dia gitu. Baru kira-kira di mana itu ya Bu, saya bilang kayak gitu, alamatnya. Tunggu dulu, saya koordinasi sama atasan Pak Kadis katanya gitu. Saya cuma mau nanya, kapan kalian mau kesini katanya gitu. Lah justru itu Bu, saya menanyakan di mana daerahnya, jadi saya tahu mengatur waktu saya ke sana, jarak saya mau tahu jarak saya ke sana itu berapa lama gitu. Jadi saya tahu jawabnya ke Ibu. Terus dia langsung kayak, saya bukan ngelarang kalian untuk datang ke sini katanya kayak gitu. Cuman saya di sini banyak aturan. Saya paham Bu apa yang Ibu bilang. Dia kayak ngegas gitu. Ya udah. Oh ya udah Bu, saya iayakan apa yang dia sampaikan terakhirnya kan Bu Pak. Inilah kerjaan kadang-kadang apa? Jadi saya speechless, kayak bukan ini orang yang saya jumpain tadi malam. Tadi malam dia kayak, oh iya makasih gitu. Terus saya tanya, Bu ini Kila bajunya kemana? Baju anak-anak yang bingkisan-bingkisan yang tadi malam kami kasih ada di bawah. Yang mana ya? Saya nggak ada periksa katanya kayak gitu. Tapi saya tadi lihat ada omnya itu anak bawa bungkusan katanya gitu. Cuman yang saya lihat mereka pakai baju dari RPS katanya gitu. Oh, tapi kata nantilah saya lihat katanya gitu. Baru saya setelah mati telepon dia di chat sama dia. Di chat sama dia bilang, Assalamualaikum Kamita, saya sudah menyampaikan maksud dan tujuan bantuan yang akan diberikan kepada anak-anak. Nah, jadi camat jawab, maaf Bu, nggak usah, kamilah yang bertanggung jawab atas semuanya gitu. Sedangkan kalau misalnya tadi katanya boleh, kita mau dampingan juga ya, pendamping untuk open donasi.